Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan logika dan intuisi dari pinggiran di pegunungan, mari kita kembali bersama Serbu News. Salam kejujuran dalam peradaban, wabil khusus untuk Den Bagus Novi alias Gus Arya dan para muhibinnya. Gus Arya, apa kabar? Semoga tetap diberi dan mendapatkan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Jujur, kali ini Pak Ijo ingin menyampaikan bahwa Pak Ijo sangat setuju, sangat mendukung, sangat sepakat dengan pandangan maupun opini yang disampaikan oleh Gus Arya mengenai atau tentang Bapak Jokowi, tentang pencapresan Prabowo, dan tentang Gibran yang disebutkan sebagai bacawa pres dari Prabowo. Apa yang disampaikan oleh Gus Arya melihat tersebut sungguh sangat aspiratif, sangat mewakili daripada pemikiran dan pandangan insya Allah banyak pihak, karena memang itu yang menjadi pendapat banyak orang-orang di pinggiran ataupun di pegunungan yang Pak Ijo pernah dengar dan ketahui. Akan tetapi keliru jika Gus Arya mengatakan atau seolah-olah ingin mengatakan dan menyampaikan bahwa Gus Arya yang pertama kali menyampaikan hal tersebut, karena di sosial media pun sudah banyak channel yang menyampaikan tentang pandangan dan opininya seperti yang Gus Arya sampaikan. Justru di sini yang menarik ketika Gus Arya menyampaikan bahwa Gus Arya besar dan terkenal bukan karena medsos, bukan dari dunia pencot, melainkan dari dunia politik. Ini bagi Pak Ijo pribadi sungguh sangat menarik sekali, sehingga timbul pertanyaan, di dunia politik yang mana Gus Arya dibesarkan dan menjadi terkenal? Apakah dunia politik radikalisme? Apakah dunia politik transaksional? Apakah dalam dunia politik dagang sapi dan politik bagi-bagi roti? Lebih menarik lagi, karena beberapa pekan yang lalu Pak Ijo sempat berdiskusi via telepon dengan seorang tokoh, seorang aktivis dan politisi yang yakin sangat dikenal oleh masyarakat di NKRI. Beliau pernah menjabat sebagai anggota legislatif 2 periode atau menjadi anggota DPR pusat selama 2 periode. Dalam kesempatan tersebut memang sengaja Pak Ijo menanyakan tentang Gus Arya, apakah beliau kenal dengan Gus Arya yang merupakan murid pentolan dari Tuan Habib yang katanya alim dan soleh. Akan halnya ternyata beliau yang sudah sangat terkenal di kancah perpolitikan nasional sama sekali tidak mengenal Gus Arya, bahkan bertanya siapa Gus Arya itu, sampai Pak Ijo harus menunjukkan channelnya Gus Arya. Dan masih dengan telepon beliau membuka channelnya Gus Arya, dan
Apa yang kemudian menjadi komentar beliau tentang Gus Arya? Beliau hanya sekedar mengatakan, oh ini toh Gus Arya, badut oportunis yang reaksioner dan katak tua yang hidup dalam tempurung. Maaf, maklum, ini jujur. Jadi kepada Gus Arya dan para muhibinnya, jangan baper. Sekali lagi, jangan baper loh. Kemudian Gus Arya yang mentasbihkan diri sebagai wali medsos, yang berhasil membuat rungkat TIJ. Ternyata TIJ sampai hari ini yang katanya sudah rungkat oleh Gus Arya masih eksis dan tetap eksis. Ternyata Kerapos Ronda itu semakin banyak pendukungnya. Tapi perlu dicatat, Paijo bukan bagian dari pendukung atau pemuja atau penggemar dari TIJ, sama sekali bukan. Kemudian yang Paijo ingat bahwa Gus Arya di podcastnya mengatakan bahwa kita harus sabar dengan proses ini. Sungguh menarik sekali. Tapi kenapa Gus Arya tidak pernah sabar dengan perihal polemik nasab dan juga tesis dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? Karena sepertinya apa yang menjadi tujuan dari kepentingan Gus Arya untuk dapat meraih keuntungan secara sepihak atau golongan tidak dapat terwujud atau rungkat lebih awal. Bahkan sekarang Gus Arya sudah mulai dari mulutnya mengucapkan tesis palsu. Jika Gus Arya menyebut tesis palsu, berarti Gus Arya mengetahui tesis yang asli. Itu pertanyaannya. Tapi sepertinya Gus Arya ini pun mau makan, ingat kepentingan dan keuntungan. Mau tidur, ingat kepentingan dan keuntungan. Mau mandi, selesai mandi, ingat keuntungan dan ingat kepentingan dan keuntungan. Sambil kawin pun ingat kepentingan dan keuntungan. Apalagi ketika menghadap bertemu dengan Tuan Habib gurunya, tentu akan ingat kepentingan dan keuntungan yang tidak receh-receh. Karena yang receh-receh itu harus diabaikan, begitu. Kemudian kalau Paijo boleh berpendapat, sepertinya Tuan Habib yang katanya alim dan soleh sebagai daripada guru dari Gus Arya sepertinya lupa tidak mengajarkan sirah nabawiyah, tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan sunnah dan hadis. Karena itu adalah sebuah kemunduran, keterbelakangan. Karena itu berarti harus membahas sesuatu yang sudah terjadi di 1400 tahun Hijriah yang lalu setidaknya atau sedikitnya. Atau justru kalau menurut Paijo, ini menurut Paijo pribadi, bisa jadi Tuan Habib guru dari Gus Arya yang ada alim lupa mengajarkan akidah tauhid kepada Gus Arya sebagai muridnya. Dan sudah jamaah, kalau kita melihat seorang guru, kita melihat bagaimana muridnya. Seperti halnya dalam sebuah cerita, ketika muridnya sableng, ternyata gurunya juga Eyang Sito Gendeng. Begitu demikian, terus belum apa-apa sudah demikian. Kemudian dari Gus Arya ini memang sangat fenomenal. Tapi jika diperhatikan, dari setiap yang disampaikan sangat kontradiktif. Ada netizen yang menulis komentar
dibilang jangan cuma tulis-tulis komentar doang, buktikan kalau kamu berani, sampaikan di dunia medsos. Akan halnya kalau ada netizen yang menjadi YouTuber, yang membuat konten, nanti dibilang pansos, cuma cari panggung, penikmat konten, dan sebagainya. Bahkan Paijo sendiri sampai hari ini sering dikatai atau sering dikomentari cari duit di YouTube. Padahal Paijo bikin akun YouTube dari tahun 2011, meskipun hanya sekedar untuk menyimpan dokumentasi, tapi dari waktu itu cari-cari duit YouTube belum pernah nemu. Padahal kalau Paijo nemu duit di YouTube, niscaya serius akan Paijo belikan semen dan bambu, dan akan Paijo dengan sukarela akan Paijo kirimkan kepada Gus Arya sebagai owner Pondok Bambu Runcing. Dan sepertinya Gus Arya ini banyak melupakan pelajaran-pelajaran tentang kebangsaan dan tentang wawasan Nusantara, entah atau gurunya sebagai one team press lupa mengajari kepada Gus Arya tentang hal tersebut, tentang landasan fundamental dari pembangunan sebuah negara yang kokoh dan maju, sehingga dengan sederhana Gus Arya mengabaikan sesuatu tentang sejarah bangsa, bahkan penyelewengan sejarah, penjarahan sejarah, penyimpangan sejarah, penyelewengan dan pemalsuan sejarah sudah dianggap tidak penting lagi, bahkan lebih penting untuk hal lain. Dan sepertinya sebentar lagi Gus Arya akan mendapatkan piagam penghargaan dari Robitoh Alawiyah, dan bisa jadi akan mendapatkan gelar anggota kehormatan dari Robitoh Alawiyah. Itu ada hal yang sangat masuk akal, sangat rasional, karena bagi Gus Arya tesis Kiai Imaduddin sekarang adalah sebagai tesis palsu. Semuanya palsu. Yang tidak palsu itu adalah kepentingan untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan dari Gus Arya, itu baru asli, gak palsu. Dan sepertinya Gus itu lagu Laskar NKRI perlu ada perubahan lirik atau penambahan lirik. Kami Laskar NKRI selalu peduli dengan kepentingan untuk meraih keuntungan, meskipun kami Laskar NKRI harus menggadaikan diri dan menjual wilayah negeri NKRI untuk meraih penghargaan dari Pak Alawi. Tahu kan? Mantap itu, tolong segera liriknya dirubah biar lebih afdol. Nah, lantas lalu kemudian Gus Arya yang kemarin gembar hukum positif, hukum positif itu loh. Gus Fuad sudah menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Jokowi mengenai usulan atau permintaan mengenai Tuan Lutfi bin Yahya yang katanya alim dan soleh. Itu hukum positif bukan Gus? Atau bahkan justru lebih dari sekedar hukum positif. Sahabat kawan karib terkini dan semuanya, mari kita doakan saja agar Neng Novi atau Gus Arya tetap mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan tetap atau segera mendapatkan hidayah dari Allah Wajalla, segera mendapatkan jalan untuk insaf dan bertobat. Mudah-mudahan demikian. Ojo baper,
Eta naon tong baper kade nya Gus ulah baper Gus kolot bila aku kolot ge baper. Justru yang saat ini Pak Ijo khawatirkan banyak pihak yang mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sudah memberikan simpati dan dukungannya kepada Pak Mahfud berbalik menjadi antipati karena dukungan Gus Arya terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berbuah menjadikan banyak pihak menjadi berpikir sebaliknya. Tapi ini hanya kekhawatiran Pak Ijo saja, jangan dibikin baper loh Gus. Ini kepada para muridnya, kepada para pemudanya, agar sampaikan pesan ini secara utuh kepada Gus Arya wali medsos, juragan pakar pencot, murid dari Tuan Habib Lutfi bin Yahyi yang katanya alim dan soleh. Menurut pengikutnya kata Gus Arya demikian, Gus demikian lagi. Baiklah sahabat kawan karib, sedikit ulasan, sedikit apa yang kali ini dapat Bejo sampaikan, salah dan hilaf mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.